Irawati. Oh iya kurang sidik. Tak kelingan ya jenengan. Makanya ada Satpol PP teratas. Aman. Aman. Baik, kan siap? Iya Pak, sampun siap. Oke, Bapak Mentor siap ya? Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Mohon maaf kita lanjut aja nih. Pada kesempatan siang hari ini akan disajikan rancangan aktualisasi atas nama Mbak Eka Irawati. Mohon dipersilakan Mbak Eka Irawati untuk bisa, maaf belum saya sapa ya. Yang hormat Bapak narasumber Bapak Hartono Irianto, yang kami hormati Bapak Mentors Bapak Slamet Riyadi. Sugeng siang Bapak. Oke, lanjut saja Mbak Eka untuk menyajikan rancangan aktualisasi. Ya Bapak, apakah sudah terus? Ya, silakan Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Insinyur Hartono Irianto MPI selaku narasumber. Kemudian yang saya hormati Bapak Slamet Riyadi SPD selaku Kepala SDN Wiradadi dan mentor saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Heru Gunawan MM selaku coach dan moderator pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Eka Irawati, ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Jawa melalui model pembelajaran flipped classroom dan media Banyumas Satria di kelas 4A SDN Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Jadi, rancangan aktualisasi ini akan dilaksanakan di SDN Wiradadi. SDN Wiradadi merupakan salah satu sekolah dasar negeri di wilayah Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas yang mempunyai visi, misi, dan nilai organisasi. Ketiga aspek tersebut dibuat sebagai dasar untuk menyelenggarakan sekolah yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian, role model dalam rancangan aktualisasi ini adalah Ibu Yulnaizar SPD. Beliau merupakan guru kelas 4B SDN Wiradadi. Berdasarkan hasil pengamatan, diskusi bersama mentor, dan masukan dari teman sejawat, dari isu-isu yang ada di sekolah, diperoleh 5 isu teraktual. Yang pertama, isu ini bersumber dari pelayan publik dan manajemen ASN, yaitu kurang optimalnya pemantauan sikap dan perilaku peserta didik saat pembelajaran daring kelas 4A SDN Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Yang kedua, isu ini bersumber dari pelayan publik dan whole of government, yaitu belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan untuk pembelajaran bahasa Jawa kelas 4A SDN Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Yang ketiga, isu ini berasal dari manajemen ASN dan pelayan publik, yaitu kurang optimalnya metode student-centered learning pada pembelajaran daring kelas 4A SDN Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Kemudian yang keempat, isu ini bersumber dari pelayanan publik, manajemen ASN, dan whole of government, yaitu belum optimalnya pelaksanaan pembelajaran bahasa Jawa melalui model pembelajaran flipped classroom dan media Banyumas Satria di kelas 4A SDN Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Dan isu yang terakhir yaitu bersumber dari pelayanan publik dan whole of government, yaitu belum optimalnya kerjasama antara guru dengan orang tua dalam menumbuhkan motivasi belajar peserta didik kelas 4A SDN Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Isu-isu tersebut ditapis dengan teknik APKL dan UFG. Dari hasil tapisan tersebut diperolehlah core isu berupa belum optimalnya pelaksanaan pembelajaran bahasa Jawa melalui model pembelajaran flipped classroom
dan Media Banyumas Satria di kelas 4A SDM Wirajati Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Lalu bagaimana jika isu tersebut tidak diselesaikan? Nah, dampak isu jika tidak segera diselesaikan diawali dengan peserta didik menganggap bahwa bahasa Jawa itu membosankan dan sulit dipelajari. Dari rasa tersebut, peserta didik menjadi kurang termotivasi untuk belajar bahasa Jawa. Kemudian, peserta didik menjadi mengalami kejenuhan belajar, yang konsekuensinya adanya penurunan konsentrasi dan daya serap materi, kemudian penurunan hasil belajar, hingga tujuan pembelajaran tidak tercapai dan eksistensi aksara Jawa menurun. Dengan metode Fishbone, penyebab core isu tersebut dianalisis meliputi manpower, material, metode, dan milieu. Kemudian setelah itu dimantapkan melalui kegiatan brainstorming, sehingga diperolehlah kegiatan utama untuk mengatasi core isu tersebut, yaitu ada 7 gagasan pemecahan isu yang terdiri dari menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, yang kedua membuat media pembelajaran interaktif Banyumas Satria, yang ketiga membuat buku ajar cerita bergambar aksara Jawa, kemudian yang keempat membuat video berjudul Sinau Sandangan Suara Aksara Jawa, yang kelima membuat panduan belajar di rumah, yang keenam menerapkan model pembelajaran flipped classroom, dan yang ketujuh melaksanakan evaluasi. Adapun gagasan pemecahan isu tersebut dijabarkan dalam metrik rancangan aktualisasi sebagai berikut. Untuk kegiatan yang pertama adalah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas pokok seorang guru. Terdapat 4 tahapan kegiatan, yaitu yang pertama melakukan konsultasi dengan pimpinan, yang kedua menyusun RPP, yang ketiga merevisi RPP, yang keempat meminta pengesahan RPP kepada pimpinan. Dari tahapan kegiatan tersebut dihasilkan output tahapan kegiatan berupa yang pertama masukan dan saran dan arahan, yang kedua RPP, yang ketiga revisi RPP, dan yang keempat RPP yang sudah disahkan. Jadi output utama dari kegiatan yang pertama ini adalah RPP yang sudah disahkan pimpinan. Terkait dengan nilai-nilai dasar ASN, pada setiap tahapan kegiatan minimal terdapat 2 nilai-nilai dasar ASN, sehingga secara keseluruhan pada kegiatan ini mencakup kelima nilai-nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sebagai contoh, pada tahap kegiatan melakukan konsultasi dengan pimpinan, terdapat nilai dasar nasionalisme pengamalan Pancasila sila ke-1 dan ke-4. Seperti ini, saya sebelum konsultasi berdoa terlebih dahulu. Kemudian ketika konsultasi, saya menjelaskan dengan jelas kepada pimpinan, dan kemudian mendengarkan dengan baik dan tidak memaksakan gagasan saya untuk diterima. Sedangkan untuk kedudukan dan peran PNS dalam kegiatan ini adalah manajemen ASN, yaitu membuat kelengkapan mengajar dengan baik, lengkap, dan patuh pada SOP. Kemudian, output kegiatan menyusun RPP ini berkontribusi mewujudkan visi dan misi ke-6 SDN Wirajati. Kemudian kegiatan ini memperkuat capaian nilai organisasi berupa disiplin, optimal, dan profesional. Kemudian kegiatan yang kedua adalah membuat media pembelajaran interaktif Banyumas Satria. Kegiatan ini merupakan inovasi dari peserta. Adapun tahapan kegiatannya itu ada 5 tahapan kegiatan dan menghasilkan 5 output tahapan kegiatan. Sedangkan output utamanya adalah media pembelajaran interaktif Banyumas Satria. Banyumas Satria sendiri ini merupakan singkatan dari bareng-bareng mayuh maca lan sinau sandangan aksara Jawa kanthi ringkes interaktif lan interaktif. Kemudian terkait dengan nilai-nilai dasar ASN pada kegiatan ini juga mencakup kelima nilai dasar ASN aneka. Sedangkan untuk kedudukan dan peran PNS dalam kegiatan ini adalah pelayanan publik,
yaitu dengan menerapkan prinsip pelayanan publik terkait kelengkapan sarana dan prasarana. Output kegiatan ini berkontribusi untuk mewujudkan visi dan misi keempat SDM Wiradadi. Kegiatan ini memperkuat capaian nilai organisasi berupa cerdas, berbudaya, optimal, dan profesional. Kemudian masuk ke kegiatan ketiga, bahwa di sini membuat buku ajar cerita bergambar aksara Jawa. Kegiatan ini merupakan inovasi. Adapun tahap kegiatannya ada 4 tahapan kegiatan dan menghasilkan 4 output tahapan kegiatan. Sedangkan output utamanya adalah buku cerita bergambar aksara Jawa. Terkait dengan nilai-nilai aneka, nilai-nilai dasar ASN pada kegiatan ini juga mencakup kelima nilai-nilai dasar aneka. Sedangkan untuk kedudukan dan peran PNS yaitu pelayanan publik. Kegiatan ini berkontribusi mewujudkan visi dan misi keempat SDM Wiradadi. Adapun kegiatan ini memperkuat capaian nilai organisasi cerdas, berbudaya, optimal, dan profesional. Kemudian kegiatan yang keempat adalah membuat video pembelajaran Sinau Sandangan Aksara Jawa. Kegiatan ini merupakan penugasan dari atasan. Adapun tahapan kegiatannya itu ada mencakup 5 kegiatan. Tahapan kegiatan. Output tahapan kegiatannya ada 5 dan output utamanya adalah video pembelajaran Sinau Sandangan Suara Aksara Jawa. Terkait dengan nilai-nilai aneka, dasar ASN pada kegiatan ini juga mencakup kelima nilai dasar ASN yaitu aneka. Sedangkan untuk kedudukan dan peran PNS dalam kegiatan ini adalah pelayanan publik, yaitu dengan menerapkan prinsip pelayanan publik terkait kelengkapan sarana dan prasarana. Output kegiatan ini berkontribusi mewujudkan visi dan misi keempat SDM Wiradadi. Kemudian kegiatan ini memperkuat capaian nilai organisasi yaitu cerdas, berbudaya, optimal, dan profesional. Kemudian kegiatan yang kelima adalah membuat panduan belajar di rumah. Kegiatan ini terdiri dari 4 tahapan kegiatan dan menghasilkan 4 output tahapan kegiatan. Output utamanya adalah tersedianya panduan belajar di rumah. Terkait dengan nilai-nilai dasar ASN pada kegiatan ini juga mencakup kelima nilai-nilai dasar ASN aneka. Sedangkan untuk kedudukan dan peran PNS dalam kegiatan ini adalah whole of government, yaitu adanya kerjasama dengan orang tua dalam melakukan pembelajaran. Output kegiatan ini berkontribusi mewujudkan visi dan misi keempat SDM Wiradadi. Kemudian, kegiatan ini memperkuat capaian nilai organisasi, yaitu cerdas, berbudaya, optimal, dan profesional. Kemudian, yang keenam adalah kegiatan menerapkan model pembelajaran flipped classroom. Tahapan kegiatannya itu ada 3 dan output tahapan kegiatannya pun ada 3. Untuk output utamanya adalah pembelajaran menggunakan model pembelajaran flipped classroom. Terkait dengan nilai dasar ASN, pada kegiatan ini juga mencakup kelima nilai-nilai dasar, sedangkan kedudukan dan peran PNS adalah manajemen ASN. Output kegiatan dari menerapkan model pembelajaran flipped classroom ini mewujudkan visi dan misi kelima SDM Wiradadi. Kegiatan ini memperkuat capaian nilai organisasi yaitu disiplin, berbudaya, dan optimal. Kemudian kegiatan yang ketujuh adalah melaksanakan evaluasi. Dalam kegiatan melaksanakan evaluasi ada 5 tahapan kegiatan dan 5 output tahapan kegiatan. Sedangkan output utamanya adalah tersedianya evaluasi hasil belajar peserta didik. Terkait dengan nilai-nilai dasar ASN, pada kegiatan ini juga mencakup nilai-nilai dasar aneka. Sedangkan kedudukan dan peran PNS adalah manajemen ASN. Kegiatan ini berkontribusi mewujudkan visi dan misi ke-6 SDM Wiradadi. Kemudian kegiatan ini memperkuat capaian nilai organisasi yaitu disiplin serta profesional. Kemudian di sini saya akan menyampaikan jadwal
kegiatan aktualisasi ini dilaksanakan selama 30 hari kerja atau dari besok 1 Oktober hingga 4 November 2021. Kegiatannya urut dari kegiatan 1 hingga kegiatan 7 dan di terakhir nanti ada kegiatan menyusun laporan aktualisasi di luar 30 hari kerja tersebut. Nah, berikut adalah kendala yang mungkin terjadi pada setiap kegiatan dan berdasarkan hasil diskusi dengan mentor dan teman sejawat telah dicari solusi untuk mengantisipasi kendala yang ada. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditutup dulu stop screen-nya? Ya, Pak. Baik, terima kasih atas paparan rancangannya. Selanjutnya kami mohon dukungan motivasi kepada Bapak Mentor, kepada Bapak Slamet Riyadi SPD, dipersilakan. Di mute-nya dibuka, Mbak Eka dibantu Mbak Eka. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hartono Irianto, MPI yang saya hormati, Bapak Dr. Andes Heru Gunawan, MM, yang saya hormati, tak lupa rekan kita Ibu Eka Irawati yang saya hormati pula. Perkenalkan, nama saya Slamet Riyadi, Kepala SD Negeri Wiradadi. Di sini kami akan menyampaikan sedikit informasi terkait keadaan SD Wiradadi yang berkaitan dengan adanya rancangan aktualisasi yang dirancang oleh Ibu Eka Irawati. SD Wiradadi itu adalah satu-satunya SD yang ada di Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja. Letaknya itu di sebelah barat daya Kecamatan Sokaraja, jadi pinggiran. Namun demikian jumlah siswanya cukup lumayan banyak, yaitu 514 siswa. Namun demikian dengan jumlah yang 514 siswa itu kita masih banyak keterbatasan yang ada karena adanya masalah jumlah sumber daya guru yang ada masih sangat kurang. Terus terkait sarana prasarana untuk kegiatan pembelajaran juga kurang. Terus yang lain lagi adalah mengenai partisipasi orang tua dalam memotivasi siswa atau anaknya itu kurang. Hal ini disebabkan karena jumlah guru yang ada di SD Negeri Wiradadi itu masih sangat sedikit yang PNS. Dari 514 itu kita bagi menjadi 17 rombel yang secara normalnya mesti dibutuhkan guru sebanyak 21, yaitu 17 guru kelas, 2 guru PAI dan guru agama, dan 2 guru olahraga. Namun demikian kenyataan yang ada jumlah guru kelasnya itu yang PNS cuma 10. Sisanya adalah ditopang dengan tenaga honorer. Oleh karena itu ini banyak hal yang menjadi perhatian kita semua termasuk dalam rangka kegiatan pembelajaran. Nah, nuwun sewu, dengan adanya rancangan yang telah disampaikan oleh Ibu Eka Irawati, di sini pada prinsipnya saya selaku kepala sekolah itu sangat mendukung, ya, karena ini berdampak positif sekali kepada hasil belajar, karena selama ini dengan adanya pandemi, ya, kejenuhan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar itu sangat dirasakan. Nah, untuk bahasa Jawa di sini boleh dikata, ya, merupakan suatu pelajaran yang boleh dianggap sulit oleh para siswa karena jumlah, ya, karena sebagian besar
siswa yang ada di Wiradadi ini adalah siswa yang berasal dari luar, yang notabene setiap harinya itu banyak sekali yang menggunakan bahasa Indonesia, sehingga untuk bahasa Jawa itu dianggap sulit dan merupakan sebagai pelajaran yang momok, apalagi yang terkait dengan masalah baca, nulis aksara Jawa. Nah, ini sehingga dengan adanya diangkatnya rancangan untuk kegiatan pembelajaran bahasa Jawa melalui model pembelajaran lewat classroom ini sangat mendukung terhadap keberhasilan belajar siswa di ke depan, insya Allah, karena yang selama ini rasa kejenuhan yang dijalani oleh para siswa itu benar-benar sangat terasa karena peran serta daripada orang tua ini agak kurang, karena sebagian besar itu masyarakatnya itu pekerjaan buruh, pagi berangkat kerja, pulang sore bahkan malam hari, sehingga terkait dengan masalah pembelajaran itu istilahnya menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah, sehingga terus terang hasil daripada belajar siswa itu agak kurang. Nah, dengan adanya ini kami sangat mendukung, ya, apalagi untuk SD Wiradadi itu mulai tanggal 17 September kemarin sudah diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan tatap muka walaupun itu terbatas, sehingga dengan adanya lewat classroom ini yang aktivitas kegiatan pembelajarannya itu adalah dalam usaha meningkatkan hasil belajar dan meningkatkan rasa kemandirian siswa dalam belajar, insya Allah itu akan meningkat. Nah, di sini kami itu sangat mendukung kepada Ibu Ika Wirawati, mudah-mudahan dari rancangan aktualisasi yang nanti akan dilaksanakan Ibu Ika Wirawati itu akan menghasilkan sesuai dengan harapan, dan teman-teman guru kita itu bisa mencontoh langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka upaya meningkatkan hasil pembelajaran dan kemandirian daripada siswa itu sendiri dalam kegiatan pembelajaran. Kiranya itu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Slamet Riyadi atas dukungannya. Moga-moga Mbak Eka bisa menjalankan aktualisasinya dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya kami mau masukan dari koreksi dari Pak narasumber pada Pak Tono, dipersilakan. Oke, terima kasih Kut atas waktunya. Hormat kami kepada Bapak Mentor. Sugeng siang, salam sehat ya Pak. Selanjutnya kami ingin diskusi dengan Mbak Eka. Selamat Mbak Eka, sudah membuat rancangan. Pada prinsipnya rancangannya bagus. Saya hanya ingin tanya kepada jenengan. Punya berapa isu? 5, Pak. Isu itu bahasa Indonesianya apa? Isu sama dengan? Isu sama dengan tentang masalah kejadian ya? masalah yang masalah bahasa Inggrisnya problem ya? Problem. Ya, karena jenengan pengajar bahasa Jawa, siapa tahu nggak ngerti bahasa Inggris. Saya guru kelas, Pak. Nah, iya. Tapi memang ada bulog bahasa Jawa. Oke. Yang bahasa saya tanyakan isu apa ya, Pak? Bisik-bisik. Oke, yang saya tanyakan, yang kaitannya dengan perpustakaan itu apa itu? Perpustakaan dengan pengadaan buku, Pak. Di SD Wiradadi kebetulan. Oh, isunya ada, Pak. Belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan untuk pembelajaran bahasa Jawa kelas 4A SDN Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Pertanyaannya, itu masalah bukan? Menjadi masalah untuk di SD Wiradadi, Pak. Masalah ya.
Jadi kalau masalah maka nilai problemnya di atas 2 ya. Nggih. Jangan diisi 2 nggih. Nggih, Pak. Tolong. Caranya, Mbak. Kemudian sekarang judul kita adalah apa? Judulnya lupa aku. Optimalisasi pelaksanaan pembelajaran bahasa Jawa melalui model pembelajaran Flipped Classroom dan media Banyumas Satria di kelas 4A SDN Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Oh, pembelajaran bahasa Jawa pakai media nggih. Nggih, pakai media Oke. dan model pembelajaran. Oke, berarti nomor 3 itu kegiatan nomor 3 itu apa? Kegiatan nomor 3 adalah membuat buku ajar cerita bergambar aksara Jawa. Itu termasuk media nggih. Nggih, media juga. Oke, media. Kemudian tahapannya coba. Untuk tahapannya ada 4 tahapan, yaitu melakukan analisis materi. Yang kedua, membuat skenario cerita bergambar aksara Jawa. Yang keempat, menyusun buku cerita bergambar aksara Jawa. Dan yang keempat, mempublikasikan buku ajar tersebut. Mempublikasikannya di mana atau piye? Supaya murid-murid kita itu bisa mengena. Bisa apa disampaikan kepada siswa atau gimana? Itu kan ada prinsipnya kan mau untuk pembelajaran kan? Iya, Pak. Kalau untuk dipublikasikan itu keluar dari judul. Begini Bapak, pembelajaran Flipped Classroom itu ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan di rumah dan kegiatan di dalam kelas. Jadi sebelum mulai pembelajaran, anak itu belajar dari rumah. Nah, melalui buku ajar ini yang saya bagikan di link perpustakaan online, nanti siswa akan mengakses sebelum memulai kegiatan belajar di kelas, mengakses dulu terlebih dahulu buku ajar tersebut, Bapak. Maka dari itu ada tahapan memerintah kepada siswa, tolong diakses modulku ini, Genpayu gitu loh. Oh, iya Pak. Oke, kalau nggak gitu nggak nyaut dengan anunya. Ini sudah bagus-bagus sih. Kalau ono sing ora sing tidak nyaut kan eman-eman. Iya Pak. Iya kan? Sekarang dalam satu tahapan ada 2 aneka. Iya. Oke. Jika anu gitu. Besok yang dibuktikan aneka nggih? Oh, nggih, Pak. Nggih. Kalau tadi ada 4 tahapan atau 5 tahapan sekarang setelah diupload kemudian diperintahkan. 5 tahapan. Berarti ada 10. Besok outputnya ada berapa? Buktinya ada berapa? Ada 5 tahap. Masing-masing tahapan punya 2 aneka. Kemudian besok buktinya ada berapa? Ada 10, Pak. Ada 10. Ngoten nggih? Nggih, Paham Pak. nggih? Nggih. Yang dibuktikan adalah aneka. Oke, bagus. Nggih. Sudah. Nggih, Pak. Nomor 3 dilengkapi supaya nyantol menjadi pembelajaran. Nggih, Pak. Oke. Terima kasih, Kot. Oh, nggih, Pak. Terima kasih Pak Hartono telah menyampaikan masukan-masukannya. Ya, semoga jadi yang terbaik ya Mbak Ika ya. Nggih, matur nuwun Bapak, amin. Ini selanjutnya mohon langsung saja closing statement Mbak Ika. Silakan. Pak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan dari Bapak Hartono Irianto. Semoga saran dan masukan tersebut menjadikan rancangan aktualisasi saya ini menjadi lebih baik lagi, Pak. Amin. Matur nuwun, semoga Bapak sehat selalu, bisa bertemu kembali di laporan aktualisasi nantinya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mbak Eka. Iya, Bapak. Sedikit koreksi tadi ya. Jangan demikian, berakhir sudah acara seminar rancangan aktualisasi bersama Mbak Eka Irawati, dan semoga kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih pada Pak Hartono selaku narasumber, terima kasih pada Pak Slamet Riyadi selaku komentar, sukses selalu dan salam sehat, dan Mbak Eka tentunya sukses selalu. Matur nuwun Bapak. Pak Heru.